Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita akan coba belajar tentang manajemen persediaan. Di sini saya masih akan menjelaskan tentang konsepnya. Nah, apa sih yang disebut dengan persediaan? Barang-barang seperti apa saja yang termasuk atau yang bisa disebut sebagai persediaan? Nah, kalau bahasa Inggrisnya sendiri, persediaan itu biasanya disebut sebagai inventory. Ada juga yang disebut sebagai stok. Oke, nah sekarang kita lihat apa saja sih persediaan itu. Misalkan saya punya sebuah toko kue. Biasanya di dalam toko kue saya menyimpan kue-kue yang sudah jadi, yang siap untuk dijual. Contohnya adalah kue tart yang sudah dihias. Nah, ini lilinnya. Lalu ada juga kue tart yang belum dihias. Jadi begitu ada pelanggan datang, dia beli kue tart minta dihiasin, bisa. Nah, masing-masing jenis kue tart ini saya simpan beberapa. Oke, nah selain kue-kue tart ini, saya juga menyimpan beberapa barang di gudang saya. Apa saja? Di antaranya adalah terigu. Lalu saya juga menyimpan telur. Lalu ada mentega. Nah, semua barang-barang ini akan saya gunakan untuk memproduksi kue-kue ini. Lalu selain telur, terigu, dan mentega, saya juga menyimpan beberapa peralatan seperti suku cadang mixer. Lalu ada lagi mixer cadangan. Oke, nah semua barang-barang ini bisa kita sebut sebagai persediaan, yaitu barang jadi, barang setengah jadi yang siap dijual ke pelanggan, lalu ada barang mentah, alat dan mesin, serta komponen rakitan dan bahan pembantu. Ini semua kita sebut sebagai persediaan. Nah, kenapa di sebuah perusahaan persediaan-persediaan seperti ini itu wajib dikelola dengan baik? Karena jawaban gampangnya adalah semakin banyak perusahaan menyimpan persediaan seperti ini, maka semakin banyak dia membutuhkan biaya. Contoh, semakin banyak saya menyimpan kue-kue ini, maka semakin besar freezer atau kulkas yang saya butuhkan. Semakin besar kulkas yang saya butuhkan, maka semakin besar biaya listrik yang keluar. Lalu semakin banyak bahan-bahan seperti ini yang saya simpan di gudang, maka semakin besar pula gudang yang saya butuhkan. Lalu ada juga resiko terjadinya kerusakan pada bahan-bahan seperti ini bila saya menyimpannya terlalu banyak. Jadi persediaan itu harus dikelola dengan baik agar dia tidak terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Lalu apa sih resikonya bila kita terlalu sedikit menyimpan persediaan? Bila kita terlalu sedikit menyimpan persediaan, contoh saya menyimpan kue tart yang jadi terlalu sedikit, maka bila ada pelanggan yang datang untuk membeli kue tart, lalu kue tartnya tidak tersedia, maka pelanggan tersebut tidak jadi beli. Gitu. Jadi ada kerugian berupa loss of sales of opportunity. Bisa jadi pelanggan itu tidak jadi datang dan tidak akan kembali lagi ke toko saya. Nah, itu adalah kerugian yang tidak bisa dihitung dan biasanya sangat dihindari oleh pengusaha.